Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Saya ulangi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kalau tidak jawab bakhil, ya. Orang yang paling pelit itu kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Oh, ibu-ibunya yang pelit ini. Sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ulama'ana al-afadil wa masyayikhana al-'izza wa nahussu bidzikri al-mukarram al-muhtaram Kyai Haji Atin Hayatin dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Halqah Istighatsah. Kita doakan semoga Kiai beserta ibu nyai dan putra-putranya selalu sehat, berkah, manfaat, duitnya banyak, dan pesantren ini semakin hari semakin maju untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Al-Fatihah. As-siratal mustaqim. Di sini banyak kiai. Ada Mukarram al-Mukhtaram Kyai Haji Fakhruddin Muradi nanti yang akan menyampaikan nasihat. Kyai Haji Soleh Sofyan itu juga sama nanti didapuk untuk menyampaikan at-tauji wal irsyad. Ada Kyai Haji Didin Syahruddin yang tadi ini kiai paling berbobot. Jadi yang mimpin acara istighotsah mantap sekali, ya, luar biasa. Ada Kyai Haji Saifuddin Aman, ada Kyai Haji Nasihun Sa'roni, ada Kyai Haji Salamun Raden Salamun Adiningrat, ada Kyai Haji Muhammad Syukron. Ada lagi siapa yang belum disebut itu? Ada Kyai Haji Nur Hadi dan para kiai-kiai yang lain. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang barokah ini untuk bersama-sama niat thalabul ilmi. Niat apa? Thalabul ilmi, niat silaturahim, niat berkumpul orang-orang yang baik. Semoga kumpulnya kita di sini nanti juga dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Kyai Atin Hayatin dan seluruh keluarga besar pesantren ini, yayasan, DKM, ketua panitia yang telah menerima kami dari perkumpulan dakwah Kiai Mubalik Nusantara untuk bersilaturahim, untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang bagaimana mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga NKRI ini. Ya, ini penting. Semoga penerimaan yang baik
dengan sambutan yang baik dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Perkumpulan dulu namanya Pergerakan Kiai dan Mubalik Nusantara. Kemudian oleh Depkumham, karena pergerakan itu menakutkan, maka diganti dengan perkumpulan. Sekarang semuanya diganti perkumpulan. Bahkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga menjadi perkumpulan, ya. Semuanya menjadi perkumpulan. DKMN ini adalah wadah dari para semula kiai-kiai muda, ya. Kiai-kiai muda kayak Solsofin masih muda, Kiai Didin ini juga masih muda, yang tua ini saya. Yaitu yang pingin, ya, yang prihatin terhadap kondisi bangsa saat ini. Mengapa? Dulu menurut para mu'arrikhin, menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia itu dengan damai. Islam masuk ke Indonesia itu dengan lembut. Islam masuk ke Indonesia itu tanpa peperangan. Dari tidak ada Nusantara ini, dari tidak ada Islam menjadi mayoritas Islam dan terbesar di dunia ini. Hari ini umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang terbesar di dunia ini. Dan itu didakwahkan tanpa caci maki, didakwahkan dengan lemah lembut, didakwahkan dengan mengajak yang baik. Lah, hari ini kita dihadapkan dengan orang yang berdakwah, yang katanya berdakwah tapi dengan cara caci maki, dengan cara mudah membid'ahkan orang, dengan cara mudah mengkafirkan orang, dengan cara mudah memfasekkan orang, memunafikkan orang dan sebagainya. Kita prihatin karena ini tidak saja akan menjadikan Islam bertambah, malah jadi terpecah belah. Dulu para ulama-ulama, para wali-wali itu mengajak orang yang belum Islam menjadi Islam, dari orang yang animisme menjadi berakidah tauhid. Sekarang sebaliknya, orang yang sudah Islam dikafir-kafirkan, orang yang sudah Islam dibid'ah-bid'ahkan, orang yang sudah Islam dimusyrik-musyrikkan. Oleh karena itu, ini tugas kita bersama para kiai-kiai untuk bersatu padu bagaimana membangun Islam yang rahmatan lil alamin, membangun Islam yang wasatiyah, membangun Islam yang moderat, ya. Karena caci maki itu bukan ajaran Islam, mudah mengkafirkan itu bukan ajaran Islam. Sekarang ini dikit-dikit bid'ah, maulidan bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur musyrik. Ada orang pegang keris saja udah musyrik. Lah, pegang keris saja kok musyrik? Orang itu sebetulnya sama saja minum obat, kalau yang meyakini bahwa yang menyembuhkan obat itu bisa jadi musyrik sebetulnya. Sekarang gampang orang memusyrikkan orang. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan yang seperti ini, ya. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama dahulu. Hari ini juga ada pihak-pihak, ada kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi bangsa, yang memaksakan kehendak dengan
menyampaikan ajaran khilafah, ya, bahwa negara ini carut marut katanya kecuali kalau khilafah. Bahkan itu yang kemarin yang terbaru itu orang daerah Cikampek gitu, orang daerah Cikampek, ya. Jadi ini harus waspada. Makanya ulama-ulama dahulu, ya, mempertahankan itu dua hal, yang dijaga adalah dua hal, yaitu riayatuddin wa riayatud daulah, atau himayatuddin wa himayatud daulah, menjaga agama ini dan menjaga tanah air. Kita melihat fenomena di luar sana, ada orang di sana itu alim-alim banyak, tapi tidak bersatu, tidak ada yang mengikat. Akhirnya perang saudara tidak selesai-selesai. Kita ini Masya Allah di Indonesia ini bersyukur kita bisa ngaji begini, nggak ada yang larang. Mau sampai subuh tidak ada yang larang di sini. Mau istighosan tiap hari tidak ada yang larang. Ini di Indonesia. Mau mondokkan anak bisa, mau bekerja gampang dan sebagainya. Ini yang harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian negara ini menjadi rusak gara-gara paham-paham itu. Hadirin rahimakumullah, kita semuanya harus bentengi, ya, harus membentengi keluarga kita, anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh itu. Anak sekarang ngaji kepada Mbah Google, Hadratus Syekh Al-Googlei, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Youtubi. Nah, itu yang dipelajari. Padahal kita mestinya, kalau dalam faham ahli sunnah wal jamaah, ya berguru itu harus kepada, ngaji itu harus kepada guru. Orang kalau tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang kalau tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Karena tidak bisa memahami agama itu secara otodidak, ya. Melajari agama otodidak insya Allah tersesat. Makanya harus pakai guru, harus pakai guru. Dan gurunya harus guru yang punya sanad musalsal, punya sanad yang nyambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya contohkan di sini, Kiai Didin ini, Kiai Didin yang tadi yang mimpin istighotsah, jelas gurunya jelas. Beliau ngajinya di Tebuireng, mondoknya di Tebuireng, ngajinya kepada Mbak Yai Adlan Ali, ngajinya kepada Kiai Syamsuri Badawi, ngajinya kepada Kiai Ishaq Latif, ngajinya kepada Kiai Isamuddin Hadid. Mbak Yai Adlan, Mbak Yai Syamsuri berguru kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi. Ada yang baca At-Turmusi, ada yang baca At-Tirmasi. Tidak apa-apa karena tidak ada harokatnya. Terserah. Kemudian Syekh Mahfud Termas ngaji kepada Sayyid Abu Bakar Syato, yang ngarang I'anatul Talibin, yang ngarang Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ila Tariqil Awliya. Kemudian berguru atasnya adalah kepada Sayyid Zaini Dahlan, terus nyambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ngaji harus punya guru. Nggak boleh ngaji sembarangan. Bapak-bapak yang kebetulan punya musola, yang kebetulan punya majelis taklim, yang kebetulan punya menjadi DKM masjid, hati-hati mencari guru. Gurunya harus guru yang punya sanad keilmuan, nyambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitab yang dibaca harus minal kutubil mu'tabarah,
kitab-kitab yang dibaca itu harus kitab-kitab yang sudah diakui oleh para ulama kebenarannya. Ya kalau ngajinya fikih ya mulai Safinatun Najah, Sulamut Taufik, kemudian Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Bajuri, dan seterusnya. Nanti kalau tasawuf ya mulai dari Wasoya, kemudian Taklimul Muta'alim, kemudian ada Nasaikhul Ibad, ada An-Nasaikhud Diniyah, ada Hikam, ada Ikhya, dan seterusnya. Jadi jelas kitab-kitabnya itu. Jangan kan nanti ngajinya berupa diktat, ya, diktat kumpulannya sendiri, yang tafsiran-tafsiran sendiri. Karena hari ini jargon mereka adalah ar-ruju' ilal kitabi was sunnah. Katanya kembali kepada Quran dan sunnah. Ini jargon ini memang bagus kelihatannya, ya. Tapi dibalik itu tidak karu-karuan. Itu namanya kalimatu haqqin urida bihal batil. Ungkapannya benar tapi dibalik itu adalah ketidakbenaran. Mengapa? Lah kalau setiap orang langsung merujuk kepada Quran, langsung merujuk kepada hadis, padahal tidak dibarengi dengan perangkat keilmuan, tidak ngerti nahwu, tidak ngerti shorof, tidak ngerti balaghah, dan tidak ngerti usul fiqh, tidak ngerti kaidah fiqhiyah, dan seterusnya, maka malah minal ngawurin itu nanti, ya, akan ngawur. Maka berguru harus punya guru dengan sanad keilmuan, dan kitabnya harus minal kutubil mu'tabar. Jadi jangan terpengaruh dengan yang di YouTube yang gampang menyalah-nyalahkan orang. Kita ini sebenarnya gampang, tidak usah angel sulit-sulit. Kita berguru kepada orang yang sudah terbukti. Kita ngikuti orang yang sudah terbukti wafatnya dengan husnul khotimah. Umpamanya tokoh besar kalau di sini itu siapa ya? Kiai yang besar yang sudah wafat, Kiai Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali jelas seorang pejuang. Dulu kira-kira hidupnya itu tahlilan enggak? Tahlilan enggak? Tahlilan. Ketika hidupnya maulidan enggak? Maulidan. Ketika hidupnya ziarah kubur enggak? Ziarah kubur. Ketika hidupnya subuhnya kunut enggak? Kunut. Ketika Jumatan adzannya 2 kali apa 1 kali? Ketika khutbah pakai tongkat apa enggak? Pakai tongkat. Itu saja yang diikuti, karena mereka telah terbukti dengan amaliyah itu mereka berakhir dengan husnul khotimah. Tadi ada istighatsah al-Hashimiyah, istighatsah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya kebetulan juga alumni Tebuireng. Dulu di Tebuireng yang ziarah sudah banyak, tapi begitu Gus Dur wafat itu semakin banyak yang ziarah. Gus Dur itu amaliyahnya tahlilan, maulidan, ziarah kubur hobinya, ya. Begitu jadi presiden langsung ziarah kubur. Itu Gus Dur. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Sampai hari ini yang ziarah luar biasa banyak. Jadi yang kita ikuti yang jelas-jelas, yang belum jelas, yang sudah suka bid'ahan orang, suka mengkafirkan orang, suka memunafirkan orang, mereka matinya belum jelas, ya. Mereka matinya belum. Jangan-jangan nanti mati tidak kelihatan kuburannya hilang dan sebagainya. Jadi ada yang mau ziarah dan sebagainya. Maka DKMN tadi, dakwah Kiai dan Mubalik Nusantara ini, dalam rangka ini, dari dalam rangka
bagaimana ikut menjaga dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Walaupun kita tidak masuk di struktur NU, tapi rata-ratanya pengurus NU semuanya.